Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis menggunakan Corporate Social Responsibility atau CSR pada kasus yang terjadi pada PT Tirta Investama atau dengan produknya yang sangat terkenal yaitu Danone Aqua. Nah, menurut berita yang saya baca pada sebuah web, yaitu pada web Kantor Berita Politik atau rmol.id yang dipublish pada tanggal 17 Maret 2023. Nah, di situ menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Maret pagi, ratusan warga masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Gugat Aqua atau AMGA menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pabrik Danone Aqua, tepatnya di Kecamatan Klaten, Kabupaten Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur. Nah, berdasarkan unjuk rasa tersebut, pihak AMGA itu menyebutkan bahwa perusahaan Danone Aqua ini mereka tidak mensejahterakan masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Kemudian pada catatan oleh pihak AMGA, mereka menyebutkan bahwa Danone Aqua ini menggunakan dua sumur. Yang pertama, sumur pertama ini bisa menarik air atau mengambil air berkisar hingga 60 liter per detik sejak tahun 2003. Jadi jika dilihat hingga tahun sekarang yaitu 2024, maka sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Kemudian untuk sumur yang kedua yaitu mampu mengambil air sebanyak 45 liter per detik. Padahal menurut catatan AMGA, sumur kedua ini perusahaan belum mengantongi izin beroperasi. Selain itu, dampak dari adanya perusahaan Danone Aqua ini yaitu produksi pertanian yang cenderung terus turun selama tahun ke tahun. Nah, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya kebutuhan air untuk irigasi pertanian karena merosotnya suplai air dari dua sumber mata air yang ada di Kabupaten Klaten, yang mana dua sumber mata air tersebut digunakan untuk sumur Danone Aqua, yaitu ada pada Umbul Sigdang dan juga Umbul Kapileler. Nah, kemudian AMGA menegaskan bahwa apabila tuntutan-tuntutan tersebut tidak dilaksanakan, maka sebaiknya produk Danone Aqua ini ditutup saja. Nah, sekian kasus dari PT Tirta Investama. Untuk kemudian kita bakal analisis menggunakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebelum itu kita bakal membahas tentang profil dari PT Tirta Investama yang memproduksi produk Danone Aqua yang sering kita minum sehari-hari. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya yaitu air. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali mata air alami yang dapat diminum oleh masyarakat di Indonesia. Salah satunya yaitu sumber mata air yang berada di Klaten dengan nama Umbul Sigdang. Nah, melihat hal tersebut jelas pasti buat menjadikan peluang bisnis bagi para pembisnis untuk mendirikan sebuah perusahaan yang beraktivitas atau berproduksi di bidang air minum dalam kemasan atau AMDK. Nah, Danone merupakan salah satu perusahaan yang menyadari adanya peluang bisnis tersebut, yang mana Danone merupakan perusahaan multinasional asal Prancis yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan atau AMDK. Yang Danone ini sudah berdiri sejak tahun 1998 yang kemudian masuk ke Indonesia dan mengakuisisi perusahaan Aqua milik Tirta Utomo yang pada akhirnya merek dagangnya yaitu berupa Danone Aqua. Danone Aqua ini juga menguasai seluruh pangsa pasar air minum dalam kemasan di Asia Tenggara. Siapa sih yang nggak tahu sama Aqua? Bahkan setiap orang ketika menyebut minuman air dalam kemasan, meskipun mereknya itu bukan Aqua, pasti tetap disebut Aqua. Nah, itulah branding dari Aqua yang sangat kuat sehingga menjadikan Danone Aqua ini terus memproduksi dan semakin memperbesar usahanya di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia. Oke, berdasarkan berita yang dibaca tadi di awal sekali, itu dapat disimpulkan menjadi 3 faktor utama yang menyebabkan masyarakat itu marah terhadap PT Danone Aqua. Nah, faktor yang pertama yaitu karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar perusahaan, sehingga ketika ada masalah, PT Danone Aqua ini mudah sekali untuk menjadi kambing hitamnya. Kemudian di faktor yang kedua yaitu adanya free riders atau bisa dibilang yaitu penumpangan bebas atau penumpang gelap, yang mana mereka mencari-cari celah-celah kesalahan untuk membuat perkara antara masyarakat dan juga perusahaan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor dari dalam perusahaan sendiri, atau lebih khusus atau spesifiknya yaitu di bidang sustainability development-nya atau pengelola khusus CSR-nya, karena kurangnya pengalaman dari karyawan tersebut sehingga kurangnya pendekatan kepada masyarakat sekitar dan muncullah berbagai permasalahan yang ada.
Berdasarkan 3 faktor utama tersebut, penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan yaitu melalui pihak Dan Aqua, mereka bisa mengembangkan Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa CSR sendiri yaitu merupakan suatu aktivitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan meningkatkan ekonomi, kemudian perbaikan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan, dan juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana pada dalam jangka panjang nantinya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga pembangunan masyarakat di sekitar perusahaan. Adapun program CSR atau Corporate Social Responsibility yang bisa diterapkan oleh PT Tirta Investama ini yaitu dengan 2 metode, yaitu yang pertama ada metode pragmatik dan juga ada metode strategik. Nah, melalui 2 metode tersebut bisa melakukan program-program pada bagian hulu yang dipusatkan pada program konservasi seperti penanaman pohon, kemudian pengurangan pestisida, yang mana kedua hal tersebut bertujuan untuk recharge air yang higienis untuk perusahaan dan juga masyarakat sekitar. Kemudian untuk program-program yang bisa dilaksanakan pada bagian tengah yaitu dengan melakukan program-program seperti pengolahan limbah, kemudian pembuatan handicraft dengan modal yang minim sehingga bisa mesejahterakan masyarakat sekitar. Kemudian di bagian yang terakhir, di bagian hilir, yaitu bisa melakukan program-program seperti perawatan jaringan irigasi, kemudian perawatan guna memperkuat volume air, kemudian penanaman hambatan sungai, kemudian penebaran benih-benih ikan, dan juga pengelolaan sungai supaya tetap selalu bersih dan higienis. Kemudian selain itu, selain menerapkan sistem CSR atau Corporate Social Responsibility, perusahaan juga bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti contohnya LSM, kemudian pemerintah daerah setempat, kemudian akademisi, dan juga media-media sosial, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada pun bentuk kerjasamanya, yaitu bisa dengan berupa pengadaan acara edukasi ataupun pendampingan. Nah, sekian analisis Corporate Social Responsibility atau CSR dari kasus yang ada pada PT Tirta Investama. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini Siratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on next video, teman-temanku.